kami mengusulkan kalau memang jam-jam seperti ini tidak bisa kita selesaikan karena tidak ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan misalnya pihak Kementerian Keuangan atau Bappenas, maka mohon waktu dalam waktu sangat singkat, besok misalnya kami akan kembali lagi menjumpai Bapak Pimpinan, apapun. izin pimpinan, mohon izin Pak Menteri, diizinkan pimpinan? Ya, udah, langsung izin. Siap. Saya mohon izin Pak Menteri, dari tadi menyimak dari awal, dari sisi kemampuan intelijensia kita yang ada di ruangan ini Pak, kok satu pokok persoalan ini kok tidak bisa selesai Pak. Saya dari tadi memantau Pak dari awal kita rapat, dari pukul 7.40 sampai 11.10 ini Pak, Pak Menteri dengan segala kemampuannya gitu, saudara saya Pak Wakaban juga dengan segala kemampuannya gitu, Pak Sekjen juga, kok persoalan ini begitu rumit Pak. Ada dua hal yang perlu saya ingatkan di sini Pak, baik dari Kementerian Agama khususnya. Mayoritas anggaran kan ada di Kementerian Agama Pak, itu yang pertama. BPH ini bayi yang baru lahir gitu, yang juga terdesak dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden kita, yang harus kita hormati marwahnya gitu. Jangan sampai kemudian BPH ini juga dianggap tidak punya kemampuan untuk melakukan komunikasi ya, terhadap apa yang diamanahkan atau sebagai mandatori dari kebijakan Bapak Presiden gitu. Tadi Pak Hasan Basri Agung sudah menjelaskan bahwa isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan. Ini babak belur ini Pak, yang babak belur ini Pak Menteri, termasuk BPH ini, BPHJ ini Pak. Dari tadi ini kan Komisi 8 sudah membuka ruang sebenarnya. Mohon maaf sekali lagi, 1 jam lebih kami menunggu di dalam Pak, ternyata belum selesai. Apa yang terjadi dengan internal kementerian ini sendiri gitu. Kami dari fraksi PAN sebenarnya sudah ada titipan Pak, ada pesan dari fraksi kami sendiri khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji ini sendiri Pak. Tapi karena ini begitu rumit, saya bingung harus mulai dari mana gitu Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Seli tadi Pak. Ini soal umat Pak, soal jamaah haji Pak. Jangan karena ada egosentris atau tarik menarik, gengsi ya, atau siapa yang merasa lebih diamanahkan satu sama lain, ini kemudian menjadi momok kegagalan daripada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025 Pak. Kami Komisi 8 sebagai pengawas haji akan datang tentu berharap tidak ada hal-hal yang menjadi kendala yang disampaikan oleh pimpinan kami pada saat kunjungan kemarin ke Saudi gitu. Kenapa sih tidak ada yang mau ngalah gitu? Kalau saya berpendapat pimpinan, izin saja nih pimpinan, berpendapat saja. Kalau memang isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan, mungkin dengan segala kerendahan hati BPHJ menyesuaikan. Tentu terkait SOTK ini menjadi penting juga Pak. Nah yang menjadi persoalan, apakah yang dilaksanakan oleh BPHJ sesuai dengan anggaran yang diusulkan dilaksanakan juga oleh Dirjen Haji? Apa ini nggak tumpang tindih Pak secara? Misalnya, contoh saja, di sana yang menerima siapa nanti, BPHJ atau Dirjen Haji? Untuk apa, dan lain-lain. Saya ini belum haji Pak Menteri, kan Pak Menteri paham saya ini belum haji, jadi saya ini belum bisa banyak berkomentar. Tapi paling tidak dalam proses ini kami menyimak, loh ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata ini Pak Sekjen, di depan mata loh ini Pak. Dan besok, izin Pak Ketua, ini kan kita mau reses Pak. Dapil kami ini kan tidak semua di Jakarta, ada yang dapilnya di Sumatera Utara, ada yang dapilnya di Aceh, ada yang dapilnya mungkin di Papua dan seterusnya Pak Ahmad. Bagaimana Pak Ahmad? Nah kami juga punya kewajiban penting untuk melayani masyarakat kami di reses nanti Pak. Nah luar biasa tadi pimpinan sudah menyampaikan, kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini persoalan tidak rumit Pak Menteri. Tinggal Pak Menteri perlu ketegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo. Laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Saya yakin sekali ini tidak ada yang jadi soal ini Pak. Bapak bertanggung jawab penuh, Bapak sampaikan saja, ini Bapak tegas saja, BPHJ kau sekian anggaran kau, selesai. Dirjen kau laksanakan ini, BPHJ kau laksanakan ini gitu. Nggak ada yang tumpang tindih ya. Nah persoalan nanti 2026, baru nanti BPHJ intervensi, baru ambil alih, menurut saya seperti itu Pak, kami dari fraksi PAN Pak. Gitu. Ini saya kira sederhana sekali Pak. Ini kayak mainan aja, rebutan mainan aja barang ini Pak. Siapa yang mau dikasih mobil-mobilan, siapa yang mau dikasih motor-motoran. Gitu. Jadi jangan direbut semua. BPHJ mau mobil-mobilan juga, Dirjen juga mobil-mobilan, Kementerian Agama juga bingung mau ngasih yang mana. Ini kan dua-duanya anaknya Pak Menteri ini. Dirjen anaknya Pak Menteri, BPHJ juga anak kira-kira anak baru lahir lah kira-kira begitu. Anaknya Pak Menteri yang baru lahir yang perlu juga dikasih mainan. Dari istri ke
Enggak. Gitu. Nah, izin Pak Menteri, mohon maaf dari tadi kami ini dia menyimak, mohon izin dengan pimpinan tadi memantau kita apa sih yang terjadi ini Pak gitu. Nah, tentu kalau kami ini mengikuti bagaimana pimpinan kami Pak. Gitu. Kami anggota ini saya yakin sekali kita ini semua kompak mengikuti arahan pimpinan. Tapi tentu saya kira demi kebaikan kita bersama, ini kan ditonton oleh jutaan khususnya umat muslim yang punya kepentingan terkait haji Pak. Gitu. Jadi Pak Menteri izin dengan segala hormat tidak bermaksud mengajari, tentu Pak Menteri lebih paham. Saya kira ini urusan sederhana Pak. Di sini ini ada mantan gubernur, ada Pak Hasan Basri, ada mantan bupati Pak Ahmad. Kami sendiri pernah wali kota, pernah wakil wali kota gitu. Yang sudah pernah berurusan juga dengan persoalan ini Pak di tingkat daerah gitu. Nah, kami berharap Pak, khususnya Wakaban saudara saya gitu. Cobalah ini disesuaikan dulu gitu. Jangan sampai kemudian jamaah yang menjadi korban Pak. Gitu. Jangan sampai kemudian hal-hal yang menurut ya? masyarakat. Pak Sigit cukup? Cukup pimpinan. Terima kasih banyak pimpinan. Mohon maaf Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ide-ide cerdas yang bermunculan dari para anggota memang ada pilihan-pilihan. Kalau kita sahkan malam ini, risikonya di 2026 kita akan sulit menghadapi perhajian kita. Tiba-tiba badan akan menyelenggarakan haji sepenuhnya. Resiko kita beri kesempatan tentu pemerintah akan kesulitan anggaran yang belum disahkan. Tetapi saya kira kita kasihlah kesempatan kepada Menteri untuk membawa rapat lagi dan kita agendakan secepatnya. Tapi pertimbangan tadi yang dari beberapa para anggota yang baru saja disebutkan umpamanya. Pimpinan terakhir nih Pak. Bisa terakhir sekali. Mungkin ada solusi. Oh iya. Ya, baik pimpinan Pak Menteri. Silakan. Ini kan kekurangan kan 226 miliar Pak ya. Nah, kami sarankan kepada Pak Menteri. Ini dirjen-dirjen ini kan ada Pak ya. Kan boleh disisir Pak. Mana prioritas, mana yang bisa tidak dilaksanakan 2005. Walaupun sudah ketok palu Pak. Jadi maksud kami beberapa dirjen ini sehingga mendekati angka 226 untuk melengkapi BPH itu. Biasa itu Pak, kita sisir kembali. Pengalaman kami gitu ya. Disisir, tapi hasil sisir itu harus dilaporkan ke Komisi 8. Terus yang 226 ini dari BPH juga disisir juga. Mana kira-kira yang sangat mendesak, urgensi, itu Pak. 226 kan belum kami sisir nih, Bu. Nah, jadi sehingga sama-sama teransur gitu. Saya kira dengan kewenangan Pak Menteri, itu bisa Pak menyisir kembali optimalisasi namanya terhadap anggaran dirjen-dirjen ini gitu loh Pak. Itu pasti akan ketemu nanti. Jadi kewenangan itu ada Pak. Maaf Pak. Kami kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, Pimpinan. baik. Pak Menteri, begini. Izin pimpinan. Oh iya. Pak pimpinan sebelum ke Pak Menteri. Sebelah kanan pimpinan. Ya, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Kepala Badan Haji, Wakil Kepala Badan Haji, dan ada juga Pak Haikal yang saya hormati. Memang tadi disampaikan Pak Menteri, ini kan sudah semakin larut ini, semakin ngantuk, capek, pusing. Tapi sebenarnya semakin larut tuh ada ilham yang kita dapatkan. Tadi saya kira solusi terakhir dari Pak Pasha, kan Badan Haji ini kan di dalam Perpres itu kan dia sebagai pendukung. Badan Haji pun lahir, dibentuk itu di ujung, dan waktu kita kan tinggal beberapa hari. Karena itu Badan Haji menyesuaikan saja anggarannya. Anggaran yang ada itu lebih diorientasikan kepada dirjen dan badan yang sudah ada di kementerian. Jadi Badan Haji itu dengan anggaran yang sedikit itu disesuaikan saja. Nanti tahun 2026 semua sumber daya keuangan itu baru diarahkan untuk mempersiapkan pelaksanaan haji tahun 2026. Tapi untuk hari ini Badan Haji itu seminimalis mungkin gitu. Kita menyesuaikan saja. Jadi saya kira tadi yang terakhir itu solusi yang paling ditawarkan oleh Pak Pasha itu, saya kira itu pimpinan yang ini menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Kementerian Agama pimpinan. Jadi kita tidak perlu panjang lebar dari tadi sampai hari ini. Saya kembalikan pimpinan.